Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Teman-teman, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Olah rasa, olah jiwa, olah pikir, olah sikir. Mantapkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menata rasa, cipta karya, teman-teman. Nah, saat ini kembali kita baca-baca untuk kemarin kita sejarah kerajaan Cirebon dan timbulnya keempat kerajaan Cirebon ya. Lalu sebelumnya Gunung Slamet dan sejarah kerajaan Galuh Purba dan Majapahit, era-era Majapahit. Setelah kita kupas-kupas, kita kepoin, lalu kita ulas dan elus-elus ya. Kita nguri-uri teman, kita baca lagi. Kali ini topik kita adalah kisah singkat 9 wali Allah atau sering disebut Wali Songo. Oke. Jadi seiring sejajar terkaitan ada fase zaman kerajaan, lalu perkembangan islamisasi dari wali Allah yang menyebarkan agama Islam. Jadi kita akan tengok-tengok ya langsung aja teman. Kisah singkat 9 wali Allah atau sering disebut Wali Songo ini juga kita kutip dari Wikipedia teman. Dan banyak buku yang akan kita baca-baca seperti kisah Wali Songo ini dari Demak ya. Lalu 9 para nabi ini pelajaran di waktu mungkin SD, SMP atau SMA. Jadi kita akan mengingat lagi, lalu mengaji pada Sunan Gunung Jati, banyak kisah-kisah atau legenda dan lain sebagainya. Kita akan terus cari sumber-sumber buku. Oke, untuk teman semua. Oke, kisah singkat 9 wali Allah atau sering disebut Wali Songo. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sambil mengingat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, tidak hidup dalam saat yang bersamaan maksudnya ya teman. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan murid atau guru. Maulana Malik Ibrahim yang tertua, Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Oke teman. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Tuh keterkaitannya teman. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lain. Ternyata Sunan Gunung Jati ini adalah sahabat-sahabat para sunan yang lain ya. Kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16. Di 3 wilayah penting yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru. Ya teman, bicara tentang peradaban adalah suatu populasi penduduk manusia yang di situ harus beradab. Itu kita berkomentar ya teman. Yang maksud beradab adalah ada suatu pemimpin atau tokoh yang mengajarkan tentang budi pekerti, pengertian yang baik tentang hal-hal kebaikan, kebajikan begitu. Itu adalah peradaban. Oke. Kalau yang sudah jauh dari itu mungkin wah bagaimana orang-orang zaman dulu mungkin banyak yang nggak beradab ya, lalu kenang azab begitu. Oke teman, lanjut. Ini maaf ya. Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga tuh banyak yang namanya peradaban itu memberikan suatu ajaran kebagusan ya. Dari mulai kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan paling penting di masa itu.
dari Giri peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama. Nah, ini teman yang penting. Keduanya juga pemimpin pemerintahan. Nah, sebagai sultan maksudnya ya, atau raja. Sunan Giri, Sunan Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah kreator karya seni. Nah, kalau yang kedua, dua sunan itu apa? Maksudnya adalah tadi adalah peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama. Mereka adalah pemimpin pemerintahan. Lalu Sunan Giri, Sunan Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Karya seni juga media untuk menyebarkan Islam begitu pada waktu itu teman. Kurangnya seperti itu ya. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Nah, Sunan Muria itu yang merangkul kaum jelata. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi agama-agama sebelumnya di Nusantara. Mayoritas lalu diislamkan, Islam menjadi mayoritas begitu ya teman, digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Ya, Wali Songo simbol penyebaran di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lainnya. Memang wali-wali itu banyak ya teman, tapi Wali Songo ini yang banyak dikenal. Oke. Seperti para nabi rasul itu banyak, tapi yang kita mengimani diwajibkan mungkin tahu itu adalah 25 nabi ya. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam, mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan di Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur. Sunan Giri disebut kolonialis sebagai paus dari timur, maksudnya paus apa ini ya, raksasa mungkin atau ikan yang besar atau bagaimana, ini paus dari timur. Hingga Sunan Kalijaga yang menciptakan karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa. Oke, biar tidak salah persepsi, maksudnya Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus bukan paus pendeta, tapi di situ adalah seperti ikan raksasa yang di laut, maksudnya seperti itu. Jadi filosofinya atau gambarannya seperti itu teman, yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yakni nuansa dan pada eranya ya. Oke, lanjut teman. Lalu Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim atau As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Babat Tanah Jawi versi Mensma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi. Oke, berubah menjadi Asmarakandi. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagai rakyat sebagian masyarakat malah menyebutnya kakek bantal. Oke teman. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro. Oke teman, yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa Kamboja ya teman. Oh ya, sekarang Kamboja. Selama 13 tahun sejak tahun 1379 ia malah menikahi putri raja yang bernama
putri raja yang memberinya 2 putra. Nah, putri rajanya tapi nggak disebut di sini teman. Mereka adalah Raden Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtada alias Raden Santri. Oke, terima kasih teman. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Mungkin ada salah-salah ucap bahasa, jadi saya mohon maaf ya. Mohon maaf, di sini tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Kita baca-baca, share untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita begitu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah dan kekurangan dalam pengucapan bahasa. Semoga dimaklum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.